Raja Lembu Peteng dari Tumapel, leluhur agung Singhasari, di sebuah lembah subur di kaki Gunung Arjuno, di sebuah kerajaan kecil bernama Tumapel, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi pendiri garis keturunan raja-raja Singhasari yang gagah berani. Ia diberi nama Lembu Peteng, nama yang mencerminkan kekuatan dan keteguhan hati. Dari masa kecilnya, Lembu Peteng sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya bukan anak biasa. Masa kecil dan pembentukan jiwa. Sejak kecil, Lembu Peteng tumbuh di tengah lingkungan yang keras. Tumapel pada abad ke-13 Mesir merupakan wilayah yang penuh dengan konflik kecil antar kerajaan-kerajaan. Lokal di Jawa Timur, ayahnya adalah seorang pemimpin desa yang dihormati. Namun wilayah mereka sering menjadi rebutan para bangsawan tetangga. Lembu Peteng bukan hanya anak yang kuat secara fisik, tapi juga cerdas dan cepat belajar. Di bawah bimbingan para tetua dan guru-guru spiritual, ia mempelajari ilmu bela diri, strategi perang, serta tata pemerintahan yang sederhana namun efektif. Dari seorang anak yang lincah dan ceria, ia berubah menjadi pemuda penuh tekad, yang siap menghadapi tantangan besar demi mempertahankan tanah kelahirannya, mewarisi kepemimpinan Tumapel. Ketika Lembu Peteng berusia 20 tahun, ayahnya wafat setelah sakit panjang. Tumapel berada dalam situasi genting. Para musuh mulai melirik wilayah tersebut, dan ketegangan antara Tumapel dan kerajaan-kerajaan tetangga semakin meningkat. Dalam upacara adat yang hikmat, Lembu Peteng diangkat menjadi Raja Tumapel, menggantikan ayahnya. Sebagai raja muda, Lembu Peteng menghadapi tantangan besar. Ia harus menyatukan para kepala desa dan bangsawan di bawah satu panji agar Tumapel tidak terpecah belah. Dengan kecerdasan dan kepemimpinannya yang tegas, ia mampu menggalang aliansi dan memperkuat pertahanan kerajaan, memperluas wilayah, dan membentuk fondasi Singhasari. Raja Lembu Peteng tak hanya bertahan di wilayah kecilnya. Dengan visi yang jauh ke depan, ia mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Menggunakan strategi diplomasi dan juga kekuatan militer, Tumapel berkembang menjadi kerajaan yang disegani. Ia membangun benteng-benteng pertahanan di perbatasan dan memperbaiki sistem irigasi untuk menunjang pertanian, sehingga rakyatnya makmur dan stabil. Kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama pemerintahannya. Raja Lembu Peteng juga mendirikan pusat-pusat pendidikan dan tempat ibadah untuk memperkuat nilai-nilai spiritual di masyarakat. Kebijakan dan warisan. Salah satu warisan terbesar Lembu Peteng adalah tata pemerintahan yang berlandaskan pada keadilan dan musyawarah. Ia selalu mengadakan rapat dengan para penasihat dan pemuka adat. Sebelum mengambil keputusan penting, raja muda ini percaya bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan hati dan kebijaksanaan. Dalam masa pemerintahannya, Tumapel berhasil menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan tetangga, termasuk Kadiri dan kerajaan-kerajaan pesisir. Ini membuka jalur perdagangan dan memperkaya kerajaan. Pada waktu yang sama, Lembu Peteng juga menanamkan nilai-nilai keberanian dan kebanggaan kepada para prajuritnya. Akhir hayat dan legenda. Ketika umur Lembu Peteng menginjak 50 tahun, ia mulai mempersiapkan penerusnya, anaknya yang juga berbakat dalam seni kepemimpinan. Dengan hati yang tenang, ia menyerahkan tongkat estafet pemerintahan dengan harapan garis keturunannya akan terus membawa kejayaan Tumapel. Raja Lembu Peteng wafat dalam kedamaian, dikelilingi oleh rakyat dan keluarganya yang mencintainya. Namanya dikenang bukan hanya sebagai pemimpin yang kuat, tapi juga sebagai leluhur agung yang meletakkan fondasi bagi berdirinya kerajaan Singhasari, kerajaan besar yang kemudian menjadi salah satu pusat peradaban di Jawa Timur. Bab 2. Pewaris tahta dan mimpi besar kerajaan Singhasari. Setelah Raja Lembu Peteng menghembuskan nafas terakhirnya, kerajaannya masih berdiri kokoh, diwarisi oleh putranya yang bernama Ken Arok. Sejak kecil, Ken Arok telah dipersiapkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang pemimpin besar. Ia mewarisi bukan hanya tahta Tumapel, tetapi juga mimpi ayahnya untuk membangun kerajaan yang lebih besar dan berpengaruh di tanah Jawa. Ken Arok tumbuh dengan semangat api perjuangan dan kecerdasan luar biasa. Namun, perjalanan hidupnya tidak mudah. Ia harus menghadapi banyak musuh dari dalam maupun luar, serta intrik politik yang rumit. Meski begitu, didikan ayahnya yang kuat tentang keadilan dan kebijaksanaan selalu menjadi pijakan utama dalam setiap langkahnya.
menyatukan Tumapel dan membuka jalan menuju Singhasari. Ken Arok memahami bahwa untuk menjadikan Tumapel sebagai kerajaan besar, ia harus memperluas wilayah dan memperkuat pemerintahan. Dengan strategi yang lebih cerdik dan militer yang lebih terlatih, Ken Arok mulai melakukan ekspansi secara perlahan. Ia juga memanfaatkan hubungan diplomatik yang telah dirintis oleh ayahnya untuk membangun aliansi yang kokoh. Pada suatu malam yang sunyi, dalam sebuah mimpi yang membara, Ken Arok melihat seekor singa besar lambang keberanian dan kekuasaan menghancurkan segala rintangan di depannya. Mimpi itu menjadi inspirasi baginya untuk mengubah nama kerajaan Tumapel menjadi kerajaan Singhasari. Nama itu menjadi simbol kekuatan baru yang akan menguasai Jawa Timur. Pendiri kerajaan Singhasari yang berjaya. Dengan nama dan visi baru, Ken Arok mulai membangun istana megah dan pusat pemerintahan di Singhasari. Ia membangun prasarana jalan dan irigasi yang lebih maju, meningkatkan pertanian dan perdagangan, serta memperkuat pasukan dengan pelatihan dan persenjataan yang modern pada zamannya. Kepemimpinannya tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga seni diplomasi dan pembinaan budaya. Ia mengundang para pendeta, seniman, dan cendekiawan dari berbagai wilayah untuk memperkaya budaya Singhasari. Dari sinilah Singhasari tumbuh menjadi kerajaan besar yang terkenal dengan kemajuan seni, ilmu pengetahuan, dan kekuatan militernya. Warisan Raja Lembu Peteng terus hidup. Kerajaan Singhasari kemudian menjadi cikal bakal kejayaan besar yang akan dikenang sepanjang masa. Segala usaha dan fondasi yang telah diletakkan oleh Raja Lembu Peteng menjadi akar kuat yang menopang kejayaan anak dan cucunya. Kerajaan ini pun menjadi tonggak penting dalam sejarah Jawa, sebagai jembatan dari zaman kuno menuju era kerajaan-kerajaan besar yang lebih maju. Lihatlah sungai itu, ia mengalir, tenang namun kuat. Ia tidak memaksa batu untuk pindah, tapi ia mengikisnya perlahan. Begitulah seharusnya seorang pemimpin, bukan mengatur dengan teriakan, tapi dengan keteladanan. Jangan memaksakan kehendakmu seperti badai, sebab badai hanya datang untuk pergi, tapi sungai akan selalu dikenang karena memberi kehidupan. Aku tidak ingin diingat sebagai raja yang agung, tapi sebagai manusia yang tidak berhenti belajar, karena dunia ini luas dan manusia yang merasa dirinya telah tahu segalanya adalah yang pertama tersesat dalam kabut kekuasaan. Semakin tinggi kita duduk, semakin besar pula tanggung jawab untuk tetap rendah hati. Segala yang tumbuh membutuhkan akar, maka jangan bangun kerajaan dari keinginan pribadi semata, tapi dari akar sejarah, adat, dan kepercayaan rakyatmu. Bila fondasimu adalah kesombongan, kerajaanmu akan runtuh oleh angin pertama yang datang. Jangan kau ukur kekuatan seorang raja dari jumlah prajuritnya atau luas tanahnya. Ukurlah dari berapa banyak luka yang ia sembuhkan, dari berapa banyak perut yang kenyang karena kepemimpinannya, dan dari berapa banyak jiwa yang merasa aman tidur di malam hari. Di sanalah letak sejati dari kekuasaan. Aku membangun negeri ini bukan dengan pedang, melainkan dengan kesabaran dan pikiran yang tajam. Sebab tanah yang ditaklukkan oleh kekerasan akan melahirkan pemberontakan, tapi tanah yang dirawat dengan kasih akan melahirkan kesetiaan turun-temurun. Ingatlah, kekuasaan yang besar tidak datang dari ketakutan rakyat, tapi dari cinta yang mereka beri tanpa diminta. Bila aku harus memilih antara dihormati karena ketakutan atau dicintai karena keadilan, maka aku akan memilih yang kedua, sebab ketakutan memudar seperti bayangan, tapi cinta rakyat akan menjadi kekuatan abadi yang menopang kerajaan ini, bahkan saat aku telah tiada. Jangan kau kira bahwa kemenangan adalah akhir dari segalanya. Kadang, kemenangan adalah ujian terberat seorang pemimpin. Saat engkau menang, semua mata memandangmu. Saat engkau berjaya, semua mulut memujimu. Tapi justru di sanalah engkau diuji, apakah engkau akan tetap bijak atau jatuh ke dalam jurang kesombongan. Setiap raja memiliki dua wajah untuk memerintah dan wajah untuk belajar. Bila engkau hanya memakai wajah yang pertama, engkau akan buta terhadap kesalahanmu sendiri.
Tapi jika engkau terus belajar, maka rakyatmu akan mencintaimu, bukan karena takut, melainkan karena percaya. Aku lebih takut pada suara sunyi, rakyat yang tidak berani bicara, daripada pada 1000 musuh di luar tembok. Sebab jika suara rakyat dibungkam, maka kerajaan ini sudah mati meski tampak hidup. Biarlah mereka berbicara, biarlah mereka mengadu, karena suara merekalah yang akan menunjukkan jalan kebenaran. Wahai anakku, kelak bila engkau duduk di singgasana, ingatlah ini, rakyat bukan tanah yang bisa dibajak sesukamu, mereka adalah nyawa dari kerajaanmu. Hanya ketika engkau memahami tangisan mereka, menampung harap mereka, dan berjalan bersama mereka, barulah engkau layak disebut raja.